tergembalakah atau hanya sekedar tetap? Salam sejahtera dan salam kasih, salam persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, jemaat-jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saudaraku yang dikasih Tuhan, secara kontekstual ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan muridnya bernama Simon Petrus. Isi dari percakapan Tuhan Yesus ini berupa pertanyaan tentang apakah Simon Petrus sebagai seorang murid yang sudah dididik, diajar, dan sudah banyak melihat pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Yesus selama bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus bertanya kepada Simon Petrus, dan pertanyaannya adalah pertanyaan yang sama, yang serupa. Ditanyakan 3 kali pertanyaan serupa. Apa itu pertanyaannya? Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan jawaban Yesus juga sama. Maka saya mengangkat tema tergembalakah atau hanya sekedar tetap. Ini penting bagi gereja Tuhan, umat Tuhan, dipertanyakan dan harus dijawab oleh masing-masing kita, baik sebagai jemaat maupun sebagai hamba Tuhan. Harus dijawab. Kalau jemaat tohodo tergembala, jangan-jangan nggak tergembala. Apa level kalau tidak tergembala? Hanya sekedar terdaftar. Gembala sidang ataupun hamba Tuhan juga, benarnya kau mengasihi Tuhan? Jawabannya juga harus jelas sesuai dengan firman Tuhan. Bukti seorang mengasihi Tuhan dalam konteks ini yaitu menggembalakan jiwa-jiwa. Kasih seorang hamba Tuhan dapat dilihat, diukur menurut konteks ini, gembalakan domba-domba. Setelah Injili, karena ada memang karunia menginjili, ada guru Injil, ada nabi, ada rasul, ada gembala. Maka Tuhan Yesus tidak ingin hanya mempertunjukkan kehebatan, kemahakuasaannya kepada orang-orang yang diinjili pada masa itu. Akhir dari semua penginjilan, Tuhan Yesus harus tergembala. Maka sampai Yesus berkata 3 kali, apakah engkau Simon anak Yohanes mengasihi aku? Jadi ukuran bagi seorang hamba Tuhan, ukuran mengasihi atau tidak mengasihi, dia mau menggembalakan domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepadanya dengan baik. Dan ukuran bagi seorang jemaat yang sudah memperoleh Injil, menerima Injil dalam hidupnya, dia tidak boleh liar dan hidup sesuka hatinya, tetapi dia harus hidup tergembala. Amin. Haleluya. Maka sesuai dengan topik ini, tergembalakah atau hanya sekedar terdaftar? Pengertian tergembala hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan melakukan firman Tuhan, sehingga hidupnya terpelihara, terjaga, terlindungi, tertuntun oleh Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu kalau pengertian tergembala. Kalau pengertian terdaftar, saudaraku, bagaimana? Pengertian terdaftar sebagai anggota jemaat, namun tidak hidup dalam ketaatan, tidak hidup dalam kesetiaan, melakukan firman, tidak taat, tidak setia melakukan firman, saudara. Dia memang menjadi orang Kristen, dia ada dalam gereja, tapi dia tidak menjadi pelaku firman. Itu dikategorikan orang yang hanya sekedar terdaftar sesuai dengan firman Tuhan. Dalam konteks Yohanes pasal 21 ini, Tuhan inginkan kita itu tergembala dengan baik, bukan hanya sekedar terdaftar, saudara. Amin. Haleluya. Nah, apa ciri-ciri seseorang itu sudah tergembala? Mari kita buka kitab kita, saudara. Ciri yang pertama,
yaitu dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, Iya. dan aku mengenal mereka. Yesus mengenal mereka terus, dan mereka mengikuti aku. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan membuat mereka merebut mereka dari tanganku. Saudaraku, Tuhan Yesus menyatakan kepada kita lewat firman Tuhan ini, bagi seorang yang tergembala, ia mendengarkan suara gembalanya. Saudaraku, kita hormati Tuhan, kita ibadah yang tidak lebih barangkali 2 jam di gereja. Lebih daripada itu masih bisa. Kalau harus bekerja, silakan bekerja. Jangan sampai melupakan persekutuan dengan Tuhan. Nah, itulah saudaraku ciri yang pertama orang yang tergembala. Lalu kemudian ciri yang kedua saudaraku, yaitu Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, Ya, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. ayat 7. Demikianlah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ciri yang kedua orang yang hidupnya tergembala, yaitu tidak khawatir dalam tahun kering. Saya hubungkan kaitkan dulu saudaraku dengan keadaan Indonesia saat ini dan ke masa-masa yang akan datang, dan hubungkan juga dengan Alkitab. Tidak berkata semakin dekat kedatangan Tuhan bukanlah zaman semakin membaik, walaupun ada upaya-upaya manusia itu sendiri lewat pemerintahan punya program, punya cita-cita agar lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera. Itu tidak kita pungkiri, tetapi Alkitab juga tidak boleh kita tolak. Apa yang dikatakan dalam Alkitab? 2 Timotius 3 ayat 1 mulai. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, akan datang masa yang sukar, saudaraku. Manusia akan mencintai dirinya sendiri Iya, dan menjadi hamba uang. ya, manusia mencintai dirinya sendiri yang tidak pernah akan puas dengan apa yang sudah dia peroleh. Coba kita lihat itu, makanya sampai terjadi apa yang terjadi di medsos. Oknum-oknum anggota dewan bicara habis-habisan. Coba lihat di Nepal, yang di Nepal itu sampai itu dikejar sampai ke sungai, bakar istrinya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyembuhkan diri. Mereka akan menjadi pembina. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Terus Tidak tahu mengasihi, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat meninggikan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terus Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain Dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Selalu ingin diajar tapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudaraku, dia ada di gereja tapi dia tidak mau dan tidak akan pernah mengenalkan kebenaran karena dia hanya dapat berprinsip kebenaran dirinya sendiri yang benar. Sama seperti Yanes dan Yambres Yanes dan Yambres menentang Musa. Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Sekali lagi, hanya orang yang dengan
mengandalkan Tuhan yang bisa tetap berkemenangan melewati itu semua. Katakan amin. Haleluya, saudara. Bagian yang terakhir, saudaraku, ciri dari orang yang tergembala, yaitu ya Mazmur 23 ayatnya yang ke-1 sampai kepada ayatnya yang ke-4. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya, orang yang tergembala dengan baik takkan kekurangan. Perhatikan amalnya, takkan pernah kekurangan. Kalau dia tergembala takkan kekurangan. Terus Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Terus lagi, Ia membimbing aku ke air yang tenang. yang menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar. oleh karena namanya. Ya Pak, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Kalau tadi ciri yang pertama, 2 dan ketiga dari tergembala buat semangat. Yang 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4 adalah buat rekan-rekan saya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Ya, ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Iya, terus. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, Terus. yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ya, ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ya, Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka ya, terus. yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat 4. Maka kamu Perhatikan berkat Tuhan yang kita peroleh sebagai gembala-gembala sidang, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita berada. Maka kamu, ya silakan, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom.